Gelar anak Allah bagi Yesus bukanlah gelar kepada Yesus karena Yesus adalah anak Allah secara jasmani. Ibrani 1 ayat 5 berkata, "Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Gelar anak Allah adalah istilah bagi Yesus yang adalah perwujudan Allah dalam rupa dunia, alias Yesus adalah inkarnasi Allah. Allah adalah roh, sehingga untuk datang ke dunia, Allah harus berada dalam wujud dunia, yaitu darah dan daging. Untuk itulah dia lahir dalam wujud manusia melalui Maria, Roh Kudus yang membuahi Maria, sehingga lahirlah Yesus dari perawan Maria, sehingga dia disebut anak Allah. Lukas 1 ayat 35 berkata, "Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Sama seperti saat saya berkata bahwa Anda adalah anak Indonesia, bukan berarti Anda adalah anak lahiriah dari Indonesia. Tapi, Anda adalah seorang anak yang lahir di tanah Indonesia dan memiliki kewarganegaraan Indonesia. Jadi, gelar anak Allah bukan berarti Allah memiliki seorang anak. Karena Allah adalah roh, sehingga manusia dan Allah terpisah oleh jurang yang tidak kelihatan. Atau bisa dikatakan, jurang itu adalah jurang dosa yang memisahkan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah rusak karena dosa. Sehingga Allah turun ke dunia dalam rupa dunia, supaya kita dapat melihat Allah secara nyata dan merasakan kasih Allah, juga bisa merasakan kuasa Allah secara nyata. Dialah yang disebut Yesus Kristus anak Allah. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus anak Allah akan dikatakan juga sebagai anak-anak Allah. Karena melalui Yesus Kristus kita diselamatkan dan kita tidak lagi menjadi anak dunia, tapi dilahirkan kembali dalam roh dan kebenaran. Yohanes 1 ayat ke-12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Bukan berarti kita sekarang menjadi seperti Allah-Allah kecil yang punya kuasa seperti Allah, tapi kita diberikan kasih karunia karena kita telah diadopsi menjadi anaknya dan bukan lagi hamba dosa. Kita telah diangkat Tuhan dari kematian, dipindahkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena itu kita disebut anak-anak Allah. Matius 5 yang ke-9 berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Yang membedakan kita, anak-anak Allah, dan Yesus anak Allah adalah karena Yesus adalah satu-satunya anak tunggal Allah, atau anak yang sulung, seperti anak kandung dan anak adopsi. Tapi anak Allah di sini bermakna kesatuan antara anak dan Bapa, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus tidak kurang satu apapun dari Bapa. Jadi, barang siapa menyembah Yesus, dia menyembah Bapa. Yesus memiliki garis keturunan Allah sebagai anak tunggal Allah, dan Yesus memiliki garis keturunan manusia dari Maria, sehingga gelar Yesus tidak hanya anak Allah, tapi juga anak manusia. Artinya, Yesus benar-benar manusia sejati, tapi juga Allah sejati. Siapakah yang melihat Yesus, dia juga akan melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata dia mengasihi Allah jika dia tidak mengasihi Yesus yang telah nyata turun ke bumi sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat ke-18 berkata, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Jika kita ingin melihat kasih Bapa, lihatlah Yesus anak Allah. Dia datang sebagai anak Allah yang hidup untuk menunjukkan bahwa dia maha kasih. Dialah yang diutus ke bumi supaya kita melihat seperti apakah dia sebenarnya. Yohanes 3 yang ke-16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."